Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan anak-anak untuk membacakan ayat yang firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ayat genap. Kita sekalian membaca yang ganjil sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau siap kita akan membacakan bersama-sama secara silih berganti. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, angkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah salah satu dari tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati setiap tahun dan oleh segenap orang percaya di seluruh dunia. Nah, kelima hal tersebut, kelima tonggak iman tadi, yaitu kelahiran. Yang kedua, kematian Kristus. Yang ketiga, kebangkitan Kristus. Yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian pencurahan daripada Roh Kudus. Nah, ini hari yang istimewa, hari yang khusus bagi kita orang percaya. Walaupun mungkin kenaikan Tuhan Yesus sepertinya jarang dirayakan, ya. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat bahwa salah satu daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini, Bapak Ibu, itu merupakan iman kekristenan kita. Jadi wajiblah, ya, kita gereja Tuhan, kita orang percaya untuk bersama-sama kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini Bapak Ibu seperti yang kita tahu dulu di kalender kita dituliskan oleh pemerintah itu kenaikan Isa Al-Masih. Tapi tahun ini kalender itu tidak berbunyi itu lagi, tetapi sudah mengatakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi sesuatu yang baik Bapak Ibu, yang bagi kita orang-orang percaya, ya. Nah, semuanya Bapak Ibu yang saya katakan tadi, yang lima hal yang penting dalam kekristenan ini Bapak Ibu, itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang sungguh terjadi dan disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Bukan berita kaleng-kaleng, bukan sebuah diksi, bukan sebuah narasi, tetapi itu sebuah peristiwa sejarah yang sungguh terjadi dan disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Ya. Namun lebih daripada sekedar fakta sejarah Bapak Ibu,
peristiwa-peristiwa tersebut adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna atas dunia ini. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengalami kasih, supaya manusia mengalami sebuah pemulihan, ya, supaya manusia ini mengalami keselamatan dari Allah. Tidak hanya sebuah sejarah, Bapak Ibu, tetapi inilah satu peristiwa bagi kita yang penting bagi kita manusia, supaya kita ini mengalami kasih, kita mengalami sebuah pemulihan, ya, kita mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Dan hari ini melalui pembacaan kita, saya ingin menegaskan lagi tentang kebenaran tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga, ke surga, Bapak Ibu, ya. Saya ingin menyampaikan, menegaskan kepada setiap kita memperingati kenaikan itu, Bapak Ibu, jangan lupa kebenaran atau makna yang terpenting daripada kenaikan Yesus ke surga. Supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak menjadi bimbang seperti itu. Nah, ada beberapa yang saya catat di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu menyatakan sebuah kesempurnaan, Bapak Ibu, pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Ya. Jadi ketika kita memperingati, kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, Bapak Ibu, itu memiliki sebuah makna, memiliki sebuah arti, menyatakan sebuah kesempurnaan, ya, pekerjaan dan karya keselamatan Tuhan Yesus di muka bumi. Artinya apa? Itu menandai bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan Bapa untuk turun ke dunia, ya, dan menjadi sama dengan manusia demi, ya, menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kenapa kita memperingati kenaikan? Bapak Ibu, ini sebuah tanda yang harus kita pahami bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna, ya, yang diberikan Bapanya ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini. Bahkan dia menjadi sama seperti kita, seperti manusia, dengan satu tujuan, Bapak Ibu, demi menebus dan menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, kenaikannya, Bapak Ibu, itu menyatakan bahwa ia sekarang kembali ke keberadaannya. Dia kembali yang semula, yakni ke dalam kemuliaan yang kekal, sebagai Allah yang layak untuk menerima pujian, ya, hormat, pengagungan dari setiap makhluk ciptaannya. Karena sudah selesai, hakikatnya dia bukan dari dunia, maka dia harus kembali lagi, ya, di dalam kemuliaan kekekalannya, ya, sehingga layak untuk dipuji, sehingga kita memberikan sebuah penghormatan, kita memberikan sebuah pengagungan yang dilakukan oleh setiap makhluknya. Walaupun Bapak Ibu, faktanya seringkali kita menonton di media sosial, ya, para pencemooh di luar sana suka berkata orang Kristen ini menyembah manusia yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Kadang-kadang kita diajak seperti itu, ya. Seolah-olah kita ini orang Kristen begitu bodoh dengan menjadikan manusia sebagai Tuhan. Kita ini menyembah manusia, ya.
Dan kita tidak wajib, kita tidak perlu banyak ajaran-ajaran yang kemudian menyesatkan. Itu sudah kita dengar seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, jika dia adalah Allah, Bapak Ibu, kalau pertanyaannya, kalau dia adalah Allah, Bapak Ibu, apakah mustahil baginya untuk dia menjadi manusia? Ya, Allah menjadi manusia, apakah sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak bisa seperti itu? Apa yang tidak mungkin bagi Allah mungkin. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ya. Yang tidak bisa bagi kita manusia, bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Ya. Sebab itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak di momen hari ini, di peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita tergoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang berseliweran, yang menyesatkan kita. Ya, kalau Allah dikatakan, masa kamu menyembah kepada manusia, bukan Allah yang sesungguhnya, dan sebagainya. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan oleh bagian firman Tuhan ini. Ya, kita tahu setelah Yesus bangkit, Bapak Ibu, Yesus menguatkan, Yesus meneguhkan para muridnya dan memberikan perintah-perintah yang terakhir, yang penting untuk dilakukan, terutama mengenai amanat agung. Sebelum Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, ada sebuah perintah yang penting, ya, yang harus dilakukan. Apa itu yang kalau kita membacanya? Sebuah amanat agung. Apa itu? Beritakan Injil. Kamu adalah saksi Kristus. Ya. Nah, setelah Tuhan memberitahukan itu kepada murid-muridnya, kemudian Yesus terangkat ke surga. Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, ya. Dan di sana dia memerintah untuk selama-lamanya dalam kemuliaannya yang kekal. Bapak Ibu, itu Tuhan kita. Itu Allah yang kita menari-nari. Itu yang Allah kita memuji-muji. Itu Allah yang kita agungkan seperti itu. Kenapa? Dia sudah kembali. Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dan di sana Tuhan Yesus memerintah selamanya dalam kemuliaannya yang kekal. Saya berharap Bapak Ibu kita tidak ragu lagi untuk menjadi Kristen. Anak muda ini jangan sampai kemudian kita tergoyahkan seperti itu. Inilah satu momen yang penting yang kita peringati, dan kita harus paham seperti itu. Yang kedua, apa makna yang kedua yang selalu saya ingin mengingatkan pada setiap kita? Ketika Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa dia naik ke surga itu ada maksud dan tujuannya. Dikatakan firman Tuhan, dia menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Dia kembali ke surga dengan satu tujuan, dengan satu maksud. Dia menyediakan tempat yang kekal. Bagi siapa? Bagi setiap kita orang percaya. Jadi kalau kita mendengar banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, dengarkan apa yang kita peringati hari ini. Dia menyediakan tempat, bukan yang sementara, bukan yang fana, tetapi yang kekal, ya, yang tidak berujung, yang tidak ada batasnya.
bagi kita orang percaya. Kalau demikian artinya Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu sebuah jaminan, ya, yang pasti bagi setiap kita orang-orang percaya. Sudah dijamin. Kok bisa Pak Pendeta? Satu kebenaran tentang hal ini Bapak Ibu. Yesus naik ke surga. Ini sebuah jaminan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, surga bukan hanya sebuah bayangan atau gambaran sesuatu yang indah, tetapi surga itu nyata. Ya, bukanlah sekedar nirwana seperti itu. Tapi surga adalah tempat di mana Allah tinggal dan bertakhta. Dan satu hari, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Kita akan kumpul sama Dia, yang menjadikan kita, yang membentuk kita, yang membuat semua ciptaannya ini. Kita akan kumpul dengan Dia. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang nggak paham waktu kita di dunia, kita bisa bertanya. Jangan sampai kita nggak kumpul. Nanti kloternya dari sana, siapa yang nggak kumpul? Ya, kenapa? Karena nggak percaya. Karena itu dikatakan, tadi saya katakan Bapak Ibu, itu sebuah jaminan kepastian keselamatan bagi kita orang percaya. Percaya seperti apa? Kalau kita sungguh-sungguh percaya, bukan hanya percaya, iblis setan pun percaya, ya. Tapi persoalannya Bapak Ibu, kalau iblis dan setan itu dia hanya sekedar percaya, tetapi tidak taat. Nah, kita jangan sampai hanya percaya, tetapi tidak mau taat. Sama dengan setan. Bulis. Ya. Jadi jangan bangganya percaya. Setan pun percaya. Tetapi yang penting juga Bapak tidak hanya sekedar percaya, sungguh-sungguh percaya, tetapi juga kita harus taat. Mentaati apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini nantinya akan bersama-sama dengan pencipta kita. Kita akan tinggal serumah, kira-kira begitu, dengan Bapa yang menjadikan kita. Kalau surga nyata Bapak Ibu, maka neraka pun diksi, bayang-bayang. Kalau surga nyata, maka demikian pula dengan neraka. Nyata juga seperti itu. Nah, ada banyak orang di luar sana Bapak Ibu yang hanya mau menerima sebuah konsep tentang surga, tapi menolak tentang konsep neraka. Surga mau, tetapi neraka dia gak mau. Sehingga apa? Mereka hidup sesukanya, hanya untuk memuaskan nafsu dan keinginan duniawi. Neraka nggak mau, hanya mau bicara surga. Sehingga apa? Kehidupannya seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu selalu dikatakan bahwa
Kita selalu diingatkan seperti itu ya. Orang yang beragama Kristen tidak ada sebuah jaminan dia akan bersama-sama dengan Bapa nanti. Orang yang beragama Kristen. Tapi kalau orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, yang taat, Bapak Ibu Saudara tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Harus punya sebuah keyakinan yang sangat kuat, yang militan seperti itu. Jelas, nanti aku akan bersama-sama dengan Bapak. Syaratnya tadi, ketentuannya tadi, kita sungguh-sungguh percaya dan kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kemudian iblis ya berhasil menutupi keberadaan neraka di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Dia tidak takut, sehingga dia tidak malu ya menghina dan menghujat Allah. Mereka menolak Kristus, bahkan menganiaya gerejanya. Bapak mendengar berita di Tangerang, ada dari saudara kita yang ibadah kemudian ditentang, diusir, diperlakukan yang tidak sewajarnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu, itulah sebuah tantangan-tantangan yang ada bagi kita. Apakah kita masih sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita? Gereja ini kalau tidak sungguh-sungguh sudah bubar 2001 yang lalu. Ya. Kalau orang-orang Kristen sudah tidak mau bergereja, Bapak Ibu tidak mau menjadi orang Kristen, tidak mau bergereja Kristen, bisa tutup gereja di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kalau kita kembali hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus, selalu ingat Tuhan ke surga itu menyediakan tempat yang kekal bagimu. Makanya kata firman Tuhan, kalau orang percaya meninggal itu Bapak Ibu, itu merupakan satu kebahagiaan. Kita dijemput. Ya. Saya pernah mendengar khotbahnya Pak Pendeta Mesak gitu ya. Siapa yang menjemput kita ketika kita kembali? Ya. Dia gambarkan begitu luar biasa. Hari apa saya Selasa ya Bapak Ibu ya. Saya ke kontrol ke Kerawang malam-malam. Ternyata di situ malam-malam di pasar tuh banyak tentara, banyak polisi, banyak lah begitu ya. Saya pikir ada operasi ya. Kemudian paginya saya ke situ lagi. Ya. Kok ada tank, sudah ada tank di sebelah pasar di situ. Kemudian saya tanya, Pak ini ada apa? Kok ada tank di sebelah sini, banyak tentara dan sebagainya. Saya ketinggalan berita, Pak Jokowi ke Kerawang Pak hari ini. Ya, Presiden itu kalau datang Bapak Ibu seperti itu, dipersiapkan begitu luar biasa. Bagaimana nanti anak Tuhan kalau kembali? Sibuk enggak kira-kira surga? Sibuk enggak malaikat untuk menyiapkan menyambut Bapak Ibu? Ya. Yang muda didandanin kalau meninggal, yang tua didandani rapi, enggak ada yang dibiarkan kumuh pakai daster. Enggak ada, ya. Apa yang menganalogi seperti itu? Ya, Bapak Ibu, begitu luar biasa akan disambut seperti itu. Ingat Bapak Ibu, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan sudah menjadi sebuah jaminan bagi setiap kita orang percaya. Jangan kemudian kita ragu, jangan kita kemudian bimbang. Oh betul ya,
itu katanya si siapa? Kristen progresif. Oh, betul ya katanya si Danitan itu apa dan sebagainya. Oh betul ya. Jangan. Dengarkan apa yang kita peringati hari ini. Engkau sudah disiapkan tempat oleh Tuhan Yesus di surga, di kekekalan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa makna yang ketiga? Dia adalah imam besar agung dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Alkitab menyatakan bahwa di surga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar, ya, doa dan permohonan kita, karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa kita ketika kita datang menghadap tahta kasih-Nya. Setiap kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus surga, Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa kita ini punya imam besar agung, ya, dan pengantara. Ini luar biasa, ya. Bagi kita orang-orang percaya, bagi kita orang Kristen seperti itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, agama hanya mengajarkan bagaimana jalan menuju surga. Dan bagaimana supaya dosa-dosa pengikutnya bisa diampuni oleh Tuhan. Itu agama. Ya. Agama hanya mengajarkan bagaimana jalan menuju surga dan bagaimana supaya dosa-dosa pengikutnya bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi ingat, Yesus, ya, dia sendiri menyerahkan nyawanya untuk membayar harga bagi penembusan dosa kita. Tidak hanya mengajarkan, tetapi dia sendiri memberikan nyawanya demi setiap kita. Karya penebusan, ya, pengampunannya tidak berhenti sampai di kayu salib, Bapak Ibu. Tapi Yesus naik ke surga untuk terus menyediakan sebuah pengampunan, menyediakan sebuah anugerah keselamatan bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Tangannya selalu terbuka. Setiap kita datang untuk mengakui dosa, meminta pengampunannya, itulah kasih Allah yang sempurna dan tak berkesudahan. Itu momen yang kita peringati hari ini. Kita punya imam besar yang agung, yang menjadi pengantara kita. Yang keempat, setiap kita memperingati Bapak Ibu tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Bapak Ibu. Apa maknanya, Bapak Ibu? Apa artinya? Ingat, ini penting lagi ya. Ternyata dia menyatakan dengan jelas cara kedatangannya yang kedua kali. Yesus sudah datang, pernah datang yang pertama. Nanti Yesus juga akan datang yang kedua kalinya. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga menyatakan dengan jelas cara kedatangannya yang kedua kali. Perhatikan dengan cerita tadi, Bapak Ibu, ya. Ketika Yesus naik ke surga, fakta sejarahnya yang terjadi apa adanya, ya. Di mana secara fisik, Bapak Ibu, tubuh Yesus perlahan-lahan terangkat, ya, dari tanah. Kemudian Bapak Ibu, di sana dikatakan, kemudian dia ke langit. Dan pada waktu itu terjadi, ada begitu banyak orang yang menyaksikan. Bukan hanya satu orang, tetapi semua murid di sana menyaksikan ketika Yesus terangkat ke surga. Sampai, kata firman Tuhan tadi, murid-muridnya terpana. Ya.
Sehingga ayat 11, malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Jadi dia menyaksikan langsung ketika Yesus naik kembali ke surga. "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ketika kita memperingati, sebenarnya juga mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu, ya, bahwa kelak ketika Yesus datang kedua kalinya, ya, Yesus sudah menjelaskan apa ya, cara kedatangannya. Nah, bagi kita orang percaya, Bapak Ibu, inilah janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, itu diteguhkan kembali. Dan itu sesuatu yang gamblang, sesuatu yang sudah jelas. Dinyatakan dengan cara seperti apa yang Yesus akan datang kembali, turun dari langit, seperti ia naik, dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-murid. Nanti Yesus juga akan kembali lagi menjemput setiap kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak, hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Nah, kita ada di ujung daripada akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangannya? Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang kedua kalinya. Alkitab berkata, tidak ada yang tahu hari kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi pasti bagi kita orang percaya, kita juga sama sedang menunggu, menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu adalah rahasia Tuhan sendiri. Kita tidak perlu tahu. Yang pasti, nanti Tuhan kita akan datang. Pak Pendeta, mengapa dirahasiakan? Kenapa enggak dibuka saja supaya kita tahu? Bapak Ibu, kita tidak tahu. Itu rahasianya Tuhan. Tapi yang penting bagi setiap kita diingatkan bahwa kelak Yesus akan datang kembali. Ya, itu yang penting. Kita harus mempersiapkan. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Ya, mumpung kita masih diberikan kesempatan, mari kita mengerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, sambil kita menunggu waktunya Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memampukan kita sanggup untuk kita bisa berjaga-jaga. Nah, yang terakhir, apa makna yang terakhir Bapak Ibu? Supaya Roh Kudus dicurahkan, ya, untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Jadi seperti ini, kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus itu enggak dikasihkan. Ya, supaya Roh Kudus itu dicurahkan untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu, kalau kita sanggup, kalau kita kuat, kalau kita dimampukan, itu semata-mata karena Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Dan dialah yang menyertai kita. Dialah yang memampukan kita. Dialah yang menghibur kita. Dialah yang memberikan damai sejahtera. Dialah yang memberikan sebuah kekuatan kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu tidak pernah sendirian. Ada Roh Tuhan
yang menyertai kehidupan kita. Jadi jangan takut, jadi jangan lemah ketika kita menyikapi banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Bapak Ibu, saya ingin mengajak, inilah hal-hal yang penting, yang prinsip yang perlu kita tahu dalam keimanan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah goyah, sehingga kita bisa memahami, oh ini maksudnya, oh ini artinya, oh ini maknanya, kenapa Yesus naik ke surga. Sehingga kita tidak gagal paham, sehingga kita ngerti sebagai orang-orang percaya, oh ternyata Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, sebagai sebuah jaminan kepada kita, oh supaya Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai kita. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Oh nanti ketika Yesus akan datang kedua kalinya, kita tahu, kita diberitahu kedatangan Yesus yang kedua sama, kata firman Tuhan tadi, seperti dia kembali ke surga. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, memberikan sebuah pemahaman kepada setiap kita. Dan inilah satu sisi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu dari segi kenaikannya. Belum nanti dalam pemberitaannya menjadi saksi. Kita tidak hanya sekedar berangan-angan, bermimpi tentang surga, dan itu sudah pasti. Tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa dikotak lagi, itu sudah pasti. Tetapi ada sisi yang lain, kita dimandatkan, kita diamanatkan untuk memberitakan Injil. Dan kamulah saksi-saksi, sehingga tidak ada satupun sebenarnya di sisi kita manusia orang percaya untuk kita tidak menjadi pemberita Injil. Yang sederhana dari cara kehidupan kita. Mulai dari mana? Dari orang-orang terdekat. Yerusalem. Yerusalem itu digambarkan, diartikan sebagai adalah orang-orang yang terdekat. Nggak usah jauh-jauh. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita yang terdekat, teman-teman kita yang terdekat, sahabat-sahabatnya kita yang terdekat. Tetapi sisi yang jaminan daripada Allah, sudah saya menyampaikan, sudah pasti, tidak diragukan. Tapi di sisi lain, sebagai sebuah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menjadi pemberita kabar baik kepada orang-orang lain. Biarlah keluarga kita secara khusus itu bisa dimenangkan, itu bisa dibawa kembali kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan.